Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ketemu kembali kita. Medan semua itu? Ya, kita kayaknya hari ini agak berubah nih. Bukan selamat sore Medan nih. Selamat sore Sumatera Utara. Karena tiga-tiga dari. Karena kayaknya tiga-tiga nih nggak ada yang dari Medan nih. Cuma masih ruang lingkup Ya, Sumatera Sumatera Utara Utara. lah ya. Kayaknya ada yang lain hari ini. Saya perkenalan diri dulu ya, Bang. Ya, karena Daniel the Cobra. Saya diplot dari Tebas kemarin, Bang. Iya, iya, dialihkan ya kan. Karena yang satu lagi Sementara cedera perut. Iya, kalau cedera perut agak lama memang sebutnya. Tapi siapa yang buat Daniel the Cobra tadi ya? Siapa yang buat The Cobra? Daniel the Cobra. Oh iya nya? Iya. Astagfirullah. Oke. Itu alat pengencang deh. Padahal pakai apa itu ya? Potong kambing dulu kan? Oh iya. Waktu ininya. Saya belum Cobra. Belum. Tapi Dragon. lebih ngeri lagi ya. Oke, kita berita Oke. dari mana, Bang? Yang Pertama pertama kita ke Siantar ya ini ya, Pematang Siantar ini kasus yang kemarin viral. Apa ya? Yang nyetrika baju ya, itu. penyiksaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap keponakannya. Jadi inisial SM 53 tahun ini melakukan apa ya, tindakan yang keji terhadap keponakannya sendiri lah. R namanya, yang sudah yatim. Tapi terungkap tadi terungkap bahwa si R ini SM ini melakukan tindakannya itu karena merasa kesal katanya. Kesal sampai sentrika ya. Kesal karena lapar. Memang orang lapar agak susah dia ini kan. Lapar, tidur. Iya, kalau tidur tiba-tiba dibangunkan Iya. kan agak spanning ya, agak lapar. Kemudian dia katanya melihat apa tuh ya? Sampah. Banyak sampah. Sampah rambutan. Jadi disiarakan anak itu. Ya nyesal lah dia katanya, nyesal. Setelah Ya, menyetrika tapi, ya. setelah menyetrika nyesal, cuma Itu ya gimana, memang Bang? Dia lagi nyetrika berarti ya? nggak tahu juga. Mungkin ya kita kronologisnya itu belum dapat secara ini ya, gimana, apakah memang sengaja dihidupkan setrikaannya baru disetrikanya Tapi atau kayaknya lagi iya sih, sedang ini Bang. kan. Soalnya dia kan ternyata lapar, lagi pulang dia kan. Iya, Pulang tengok sampah besar kan, nggak bicara mungkin sampah setrika dia rambutan. tengok orang berserikan kan. Artinya kan dia sadar melakukan Iya, itu berarti sebenarnya dia kan? mulai udah ini ya, Iya. udah gabut lah ya. Nah, tadi ini perkembangannya tadi R itu dijenguk oleh Kapolres. Kapolres itu ngasih hadiah lah sama anak itu, mobil remote-remotan lah kasihnya. Oh, masih muda juga katanya. Kita lihat videonya, ini ada videonya. Bisa tidur, bisa dibuka udah, kalau nggak dibuka di belakangnya kita coba di belakang tengok dulu ya. Ya banyak. Yang penting saya. Nanti saya cubit. Berikutnya di rumah ibu lah ya. Randy ini dijaga di rumah ibu ya. Kalau kakaknya di rumah sekarang ya. Nomor satu ini. Banyak nanti enggak. Semua kita balik. Iya, penanganannya tertutup dulu. Jadi semua di dalam sudah di. Bilang apa sama dokter? Terima kasih dokter bilang. Iya, takut tidur dia kemarin pula dibuat. Jadi hari ini adalah malam kelima di RS ini dirawat di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Kita tadi baru selesai melakukan peninjauan dan mengecek kondisi Randy. Terlihat bahwa yang bersangkutan anak kita ini sudah jauh lebih baik dan pulih kesehatan. Tadi sudah begitu gembira dan sudah bisa berinteraksi dengan kita dengan baik. Kita masih menunggu informasi dari dokter kapan RS ini bisa kembali dan keluar dari rumah sakit. Yang jelas kami dari Polres Simalungun sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga. Nanti setelah diizinkan kembali dan keluar dari rumah sakit, RS ini akan dirawat oleh tantenya yang selama ini sudah merawat di rumah sakit. Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas PPA Kabupaten Simalungun
masih banyak yang harus kita kerjakan berkaitan dengan dokumen kependudukan serta tindak lanjut dari masa depan dari RS ini. Karena kita tahu RS ini ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah meninggalkan yang bersangkutan sejak. Ya, itu keterangan dari Kapolres ya. Bapak Kapolres tadi. Mau dicupiknya pula Kapolres tadi Iya, katanya. katanya kalau nggak kawan Kecubit. ya. Tapi apresiasi juga ya kepolisian setempat telah melakukan penanganan yang baik. Iya, dan cepat ya. Ya, Dan karena cepat juga. anak kecil juga kan. Iya. Tapi kita lihat tadi apa Dia- ya, pas dibukanya badannya penuh Kayak lipatan kain ya. Punggung dan dada. punggung dan dada memang. Iya, dibalik berarti sama dia. Iya, artinya. Tapi kita belum tahu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Kronologi seperti apa ya? penanganannya kayak mana ya. Mungkin kita tanya lebih lanjut kepada reporter kita, ada Bung Alija Maghribi. Alija Maghribi. Selamat sore Alija. Selamat sore Bang Agus dan Bang Dandil. Iya. Selamat sore Tribuners. Iya. Ja, bagaimana perkembangan terakhir kasusnya, Ja? Nah, perkembangan terakhir Polres Simalungun telah menahan SM, tante daripada korban. Sedang ditahan di Mapolres Simalungun yang ada di Pematang Raya. Kemudian untuk korban sendiri saat ini sedang dirawat di Rumkit Pematang Siantar, yang kemungkinan akan bisa berawat jalan itu pada hari Kamis lusa, Bang. Nah, korban juga saat ini sedang dalam pemulihan trauma, kemudian sedang disusun administrasi kependudukannya, nanti apakah bisa dirawat dengan tantenya yang lain begitu, Bang, karena korban ini anak yatim. Ayahnya meninggal pada bulan April, sementara ibunya telah meninggalkan dia atau kabur gak lama setelah dia lahir, begitu Bang Agus dan Bang Daniel. Oh, berarti ibunya masih ada sebenarnya ya? Masih, Bang. Jadi mereka ini keluarga asal Kandis, Siak, Riau. Jadi jadi korban R ini Renaldi ya. Renaldi ini punya kakak. Keduanya kemudian setelah si ibu pergi, maka keduanya dititipkan ke saudara si ayah, begitu Bang. Ya, tadi sempat disebutkan bahwa si anak ini R ini kemungkinan akan dititipkan ke tantenya yang lain. Berarti memang ada keluarganya yang lain ya. Ini tantenya dari sebelah siapa ya? Ya. Nah, jadi gini Bang, sekitar 7 bulan yang lalu mereka ini tinggal dengan tantenya dari ipar ayahnya begitu Bang, adik ipar ayahnya gitu. Jadi ayahnya anak kedua, kemudian adik ayahnya laki-laki yang ketiga, yang keempat. Nah, mereka tinggal di sana. Sementara si pelaku ini adalah istri dari adik ayahnya yang kedua begitu Bang. Oh, bukan tantenya langsung berarti ya? Bisa kita bilang Iya, gitu ya? jadi ipar sepengambilan lah. Ayahnya, begitu, Oh, Bang. sepengambilan namanya itu ya? Para ayahnya ya. Karena istri dari adiknya. Istri adik ayahnya yang laki-laki. Iya kan, Ja? Istri adiknya ya. Iya, begitu Bang. Nah, kalau yang jadi, tantenya yang satu lagi ini gimana? Apakah tante langsung atau Yang ipar-iparan akan juga? dititipkan langsung seterusnya. Ya, untuk yang ngasuh ini adik ayahnya yang keempat, Bang. Jadi yang pelaku itu istri dari adik ayahnya yang kedua, begitu, Bang. Jadi sementara jadi kan mereka berdua bersaudara, Bang, si R dan kakaknya. Jadi masing-masing itu diasuh oleh si kakak diasuh oleh adiknya si ayah yang ketiga, si R diasuh oleh adik ayahnya yang kedua. Nah, pelaku ini adalah istri dari adik ayahnya yang kedua itu, Bang, begitu. Oh, berarti nggak apa ya, terpisah mereka ya? Iya, terpisah, Bang, karena memang kondisi keuangan keluarga tidak begitu baik ya, Bang, makanya dibagilah mereka di pola asuhnya, Bang, begitu. Iya. Kalau dari istrinya memang lepas tangan semua lah ya, Ja? Dari keluarga Iya, istrinya sampai juga. saat ini belum ada informasi apakah karena memang belum terjalin komunikasi dengan ibunya, karena ibunya memang sudah lama pergi, begitu, Bang. Nggak ketahuan di mana posisinya sekarang ya. Setelah kasus ini muncul, kan kasus ini mencuat nih, viral juga di mana-mana termasuk Atau di ada media yang sosial ya.
apakah nggak ada yang kontak sama ibunya atau ibunya yang mengontak ke keluarga mereka Entah di ke Simalungun polisian. atau ke polisi? Belum ada ya sejauh ini ya? Jadi Bang, kita sempat wawancara dengan tante korban. Tante korban mengatakan bahwasannya si ibu ini kebetulan pernikahan orang tua mereka ini artinya tidak didaftarkan di gereja begitu Bang. Jadi masalahnya mungkin bisa lebih jauh dari ini sehingga si ibunya pergi begitu. Karena si ibu juga janda, punya anak lagi gitu. Tuh, sekarang sudah menikah lagi ibunya? Enggak, ibunya saat menikah dengan ayah si janda. korban juga punya anak, statusnya janda begitu Bang. Statusnya Sambung janda, lah. Iya. Jadi kondisi anaknya sekarang seperti apa, korban ini sekarang? Jadi kondisi luka anaknya itu luka di level 2 di mana sudah merusak jaringan kulit. Makanya jadi lokasi di dada dan di punggung begitu Bang. Kemudian dari pihak Rumkit TNI Pematang Siantar itu dilakukan operasi ringan gitu Bang. Kemudian membersihkan luka-luka bakar sampai nantinya luka bakarnya tidak separah yang kemarin Bang, yang seperti hari Kamis, sehingga bisa tidak mengganggu masa depannya kelak lah begitu Bang. Diupayakan seperti itu Bang. Mungkin ada keloid atau seperti apa ya, karena memang sudah merusak jaringan kulit begitu Bang. Ja, kita dapat informasi bahwa si pelaku ini, tantenya ini menyesal gitu ya, karena dia waktu itu hilap lah ketika melakukan itu. Nah, ada nggak waktu penyelidikan di polisi dia melakukan itu, apakah dalam keadaan sadar atau bagaimana? Karena tadi kami sempat diskusikan juga kan, itu katanya kan, dia capek kan, kan dia menghidupkan untuk menyetrika itu kan harus menghidupkan lama. dulu kan, ada prosesnya istilahnya ya. Nah, ada nggak penyelidikan polisi ke arah itu? Ya, jadi seperti pengakuan Kapolres di awal dan tadinya juga Kapolres mengatakan bahwasanya si pelaku saat pulang dari ladang kemudian saat membawa pakaian untuk nyetrika dia heran melihat kamarnya kok rusak, berserakan gitu, banyak rambutan berserakan gitu. Memang jadi, dia waktu itu mau menyetrika gitu ya, tidak ngambil gitu ya. Enggak, istilahnya tidak Spontan gitu. tidak dengan sengaja menghidupkan setrikaan hanya untuk menyetrika badan si anak ini, enggak ya. Memang dia enggak. Oke. Ya, jadi melihat rambutan sudah berserakan, kemudian dicek lagi dan nasi juga habis di dapur. Sementara berserakannya itu karena si bocah makan gitu ya. Jadi terlampiaskanlah ke si anak gitu Bang. Jadi dengan mengarahkan gosokan ke dada. Kemudian saat si anak mencoba lari dikenakan ke punggung begitu Bang. Jadi 2 kali kenanya begitu. Jadi selama ini berarti di rumah itu sendiri dia ya? Kebetulan si korban ini nggak ada yang rawat tinggal dengan saudara tiri, artinya anaknya si pelaku ada 3 orang saudara yang kandung begitu, yang masih sekolah begitu Bang. Makanya atas kejadian ini sebenarnya dilematis juga bagi keluarga karena si pelaku ini juga meninggalkan anak 3 orang gitu. Sementara si pelaku, tante korban ini juga ikut membantu ekonomi keluarga dengan berladang. Iya. Jadi jadi inilah ya Bang, jadi dilematis gitu Bang. Selama ini hubungannya gimana aja? Apakah memang baik-baik saja atau semacam tanda kutip udah pernah disiksa, kan? Tante yang suka menyiksa kayak seperti di sinetron, kayak di sinetron, atau memang karena ada ledakan emosi sesaat yang membuat dia melakukan tindakan itu, atau bom waktu ya, udah lama. Iya, atau kekesalan tiba-tiba melihat itu meledak kan, langsung diginikan. Bagaimana aja? Jadi sebenarnya Bang, kakak adik ini si R dan kakaknya itu dibolo sama saudara ayahnya nih, saudara adik ayahnya yang keempat. Namun si pelaku yang mungkin merasa adiknya ini punya beban karena merawat 2 anak, mengatakan gimana kalau si R aja aku yang
tinggal sama aku yang nyekolahkan begitu bang. Bahkan saking kedekatannya itu si Eri ini memanggil tantenya itu sampai sebutan mama begitu bang. Mungkin karena sosok mama itu belum pernah ia rasakan begitu bang. Selama ini memang hubungan juga bagus. Kemudian saat kita tanya dengan psikiater dari rumah sakit, karena kita lihat anak ini sekarang tadinya terlihat sangat ceria gitu ya bang, sampai nyuruh Kapolres minta belikan mainan gitu kan. Cubit. Tapi itu kenapa gitu? Jadi psikiater menilai kemungkinan karena kurangnya diajari pola asuhnya yang baik gitu bang. Jadi seperti terbiarkan begitu bang. Jadi seperti si anak ini tidak paham bagaimana ketemu orang asing, orang baru, tutur kata yang sopan seperti apa. Jadi itulah mungkin kemungkinan terjadi pada si anak ini bang. Jadi memang kita lihat tadi pas di rumah sakit si anak ini sudah dibelikan 2 mainan dari Kapolres. Jadi dia minta, Pak belikanlah 1 mainan lagi Pak, motor remote-nya Pak gitu. Ya Kapolres bilang tunggu ya, pas pulang, pas nanti dijemput nanti dibelikan mainan gitu bang. Jadi yang lain juga yang hadir juga melihat si anak juga, oh kok kaget berani-beraninya gitu minta Kapolres begitu. Soal Kapolres minta. Penyelidikan sampai saat ini bagaimana aja? Adakah Ya terhadap si pelaku? Ya, jadi keluarga meminta pelaku ini bisa bebas gitu bang. Tapi Kapolres mengatakan nggak bisa dilakukan karena memang kejahatan terhadap anak dan perempuan itu menjadi atensi khusus gitu bang. Jadi sangat tidak mungkin untuk melepaskan pelaku gitu bang. Jadi pelaku ini tetap dihukum lah bang, tetap diproses sampai ke meja hijau begitu bang. Oke, baik ya. Terima kasih Ja laporannya Ja. Kami tunggu laporan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas. Thank you Ja. Selamat sore. Selamat sore Bang Agus dan Bang sore. Adil. Ya, itu dia tadi penjelasan Alija ya. Sejelas-jelas mungkin ya. Mungkin ada Sejelas nanti mungkin. kalau ada kelanjutannya bisa di follow up Alija lagi ya. Tapi katanya tadi Kok minta nggak- bebas ya bang? tapi nggak bisa dibebaskan Ya nggak katanya. mungkin. Nggak, kalau permintaan keluarga gimana? Lah tapi kan udah ada korbannya kan lebih apa maksudnya lukanya ngeri loh bang. Iya betul, tapi kan Takutnya itu terulang lagi. satu itu kan nggak ada yang ngelaporkan sebenarnya kan. Oh itu Karena- baru dari viral ya video ya. Iya, dan warga setempat juga ini kan mungkin ada yang ini nggak ada yang melaporkan, tapi kemudian ketika keluarga meminta itu dilepaskan ya karena memang kalau antar keluarga kan Cuman kan memang ada undang-undang terhadap ada ya, anak dan memang kayak gitu perempuan ya. iya. Makanya kasihan juga Dia lebih terkhusus dia orang iya, tuh. dilematis itu kata seperti Dia dibilang jadi Alija KDRT lah kan. bang. Keresan dalam anak ya. Rumah tangga ya. Dalam rumah tangga. Iya iya. Oke, kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutan dari beritanya. Kita geser ke berita selanjutnya. Ke 50 Ini ke 50 ya. Iya. Seperti Batu bara. Batu Oh bara, iyalah, 50 dekat-dekat ya. 50 lah ya. Makanya tadi kita bilang ini selamat sore Sumut ya. Iya. Sumut Pak. Ada si ini terkait Aseng ya. Aseng panggilannya, Panggilannya. namanya Darwis. Darwis ini seorang pedagang ikan. Ini hubungannya sama kesetresan juga nih. Sama kayak ya? ibu yang tadi, sama kayak ibu SM Iya ya. benar. Ngancam-ngancam ya kan. Cuma ini nggak nyetrika. Ini lebih gawat lagi nih. Menikah. Dia mau menikam, yang ditikamnya polisi. Ini bahaya kalau kena. Ini- Cuma nggak kena. Persoalannya nggak kena. Kalau kena bang. Oh, kalau kena lebih dalam lagi lah Lebih dia, dalam ya. lebih dalam lagi. Ya, jadi ini Darwis ini adalah seorang pedagang ikan di TPI ya? pasar tempat pelelangan ikan TPI di Tanjung Tiram, Kecamatan Batubara. Batubara. Nah, jadi hari Selasa ya kejadiannya. Iya, Hari ini ya. Oh, bukan. Tanggal Selasa 3. tanggal 3 sudah kira-kira 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu. Nah, ketika itu ada penertiban pedagang. Jadi si Darwis ini jualan di Di luar. kaki lima ya. Iya, Di luar dari luarnya, pasar di luar ya? dari TPI, di luar dari TPI. Nggak terima. Datanglah petugas diminta supaya ditertibkan, masuklah ke dalam gitu. Nah,
ya langsung marah, Iya. marah, Nggak terima lah pokoknya. ambil pisau langsung ngejar petugas mau ditikam. Nah, setelah ditangkap ini terungkap bahwa kenapa dia seperti itu ya, karena dia merasa tertekan, takut ya ikannya nggak laku katanya. Kalau masuk ke dalam saingan banyak, ikan nggak laku, habis modal. Makanya Habis itu di rumah pun ditekan juga kan bang. Kok nggak jualan? menekan dia kalau di rumah. Iya. Iya iya. Nah setelah ditangkap ya seperti itulah, biasa kalau udah ditangkap Udah lemah, agak slow ya. lemas ya. Ini Darwis ditangkap di rumahnya katanya. Kita punya videonya, kita lihat dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini ada 2 beras. Apa? Jangan deh. Jangan. Jangan ikut. Masalah apa kau datang kemarin? Pengancam. Pisau ini kau arahkan sama dia kan? Gitu kan? Iya. Iya, itu maksudnya bukan? Iya nggak kena kalau kena. Nyesal kau atas perbuatanmu? Nyesal kan? Jadi kronologis pengancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap petugas Dinas Perikanan dan Kelautan yang pada saat itu sedang melakukan penertiban di TPI, bahwasannya Darwin alias Asing ini tidak diterima, ditegur oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan. Kemudian masyarakat melakukan informasi ke Unit Reskrim Polsek Labuan Ruku untuk segera ke TKP. Menindaklanjutinya, kemudian Unit Reskrim membawa pelaku Darwin alias Asing di rumahnya pada saat Itu dia. Jadi dia mau menikam. Sempat dia lari juga bang, cuman larinya ke kantor polisi. Nah, dia tuh menyerahkan apa? enggak gitu. Bukan gitu ya. Dia nikam petugas, ya Mau kan? lah. Mau nikam, cuma ditahan petugas itu pakai kursi. Iya. Habis itu dikejarnya, petugasnya lari ke kantor polisi. Nengok petugas itu masuk Kantor polisi. dia ngejar, petugasnya lari masuk ke kantor polisi, dia pun belok arah lah. Balik badan Kirain dia masuk juga. Umak masuk kantor polisi bahkan. Nah, habis itu dia lari cicing, sporing lah. Tapi sempat sporing lah ya. Sporing sekitar seminggu. Habis itu balik dia ke rumah itu. Balik mungkin Kira daman ya kan? Mungkin mau jalikan juga kan. Balik mungkin kiranya udah aman, informasi polisi dapat, dicokok lah ke rumahnya. Di situ lemas lah ya. Lemas lah. Mengaku kau menyesal katanya. Menyesal Pak katanya. Apa mau dibilang kalau udah di depan super kan yang menyesal. Iya, penertiban kan tetap juga dilakukan kalau ini kan, kalau nggak legal ya. Oh iya pastilah. Ya, apalagi di kaki 5 kan. Karena merugikan yang lain juga kan. Iyalah yang dalam kan Ya, nggak laku. Orang tuh bayar, Yang ini nggak bayar. nggak bayar. Itu dilema memang. Di mana-mana kayak gitu memang. Iyalah, yang di luar lebih laku Iya. sebenarnya kan. Karena orang malas kan ke dalam. Kita terhubung dengan reporter kita Alif Al-Qadri. Halo Lip. Iya. Gampang sekali. Bang Daniel, sore Medan. Selamat sore. Ya Lip, perkembangan terakhir bagaimana Lip terkait Pak Aseng ini? Pak Darwis ya namanya ya, bukan orang Tionghoa ya? suku Tionghoa ya? Enggak bang, orang Melayu. Cuman wajahnya agak ke Saudara abang tuh Saudara saya juga. enggak bang. nggak ada tengku kan? Enggak, kekuasaan. Oke Lip, bagaimana Lip? Kapan peristiwa ini sebenarnya terjadi Lip? Ya, terima kasih Bang Agus. Peristiwa ini sebenarnya terjadi pada Selasa 3 Oktober lalu di pasar TPI Tanjung Tiram, Batubara, di mana saat itu petugas dari Perikanan dan Kelautan hendak melakukan penertiban terhadap pedagang-pedagang ilegal yang berjualan tidak di dalam pasar. Sehingga saat hendak ditertibkan,
para pedagang ini sempat protes, namun hanya si pelaku ini bang yang nekat gitu untuk melakukan penikaman kepada petugas. Nah, saat itu petugas yang hendak melakukan penertiban mengatakan memang kalian ini ilegal dan jangan berjualan di sini. Merasa tidak terima, si pelaku ini pulang ke rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian dia kembali dengan membawa pisau bang, gitu bang. Dan juga saat itu dalam video juga tadi kita lihat si pelaku ini mencoba untuk menikam si petugas, namun petugas berhasil menangkisnya dengan sebuah bangku yang kebetulan ada di situ bang. Jadi petugas ini kebetulan sigap langsung naik bangku, ditangkisnya lah bang. Saat dia hendak menikam dan mengejar, si korban ini langsung melarikan diri ke polsek terdekat bang dan meminta pertolongan oleh polsek sekitar bang. Gitu bang. Berarti Lip, ini dari kronologisnya tadi kan kita bisa kita bisa mungkin tarik kesimpulan awal lah bahwa dia merencanakan atau bagaimana, karena dia kan sering sempat pulang ke rumahnya ya, pulang ke rumahnya mengambil pisau kemudian mengejar petugas itu kembali. Sejauh ini Lip, informasinya apa pasal yang diterapkan kepada Pak Aseng ini? Pak Aseng. Ya, rencana memang pasal yang diterapkan bang pasal percobaan pembunuhan bang. Kemudian tadi saya sempat wawancara dengan pelaku, dia mengaku tertekan bang karena dia juga pengakuannya ada menyetorkan uang kepada preman setempat, sehingga dia merasa dirugikan karena dia udah ngeluarkan uang nih, ikanku belum ngaku, jadi janganlah digeser gitu bang. Ada uang keamanan jadi dia lah ya. Dan mengejar para petugas tadi bang. Berarti selama ini ada setoran keamanan di situ ya, Lip. Makanya dia merasa udah bayar kok, ngapain takut gitu ya. Ya, untuk di Tanjung Tiram sendiri bang, memang di pasar Tanjung Tiram ya khususnya, kayak kemarin tuh Polsek baru saja mengamankan preman bang, yang mengajung-ajungkan sabu gitu bang dalam paketan gitu. Memang di sana tuh diduga memang banyak seperti itu bang, gitu bang. Sehingga masyarakat pun juga sebenarnya resah gitu bang. Ininya Lip, apa tadi ya? Uang keamanannya itu diserahkan memang kepada oknum preman gitu ya? Apa ada organisasinya atau bagaimana Lip? Bukan ya, kepada oknum pemerintah gitu enggak ya? Memang tadi saya tanya bang, apakah ini ada dari unsur OKP? Pengakuannya tidak bang, cuman mereka mengaku pemuda setempat lah gitulah katanya bang. Cuman pemuda setempat yang mana gitu tidak diketahui gitu bang. Baik. Okay. Tapi sempat ada yang terluka nggak ya, Jik? Ya alhamdulillah memang untuk itu bang tidak ada yang terluka bang, hanya saja trauma dari si korbannya bang. Dan saat ini korban juga merupakan honor di Dinas Perikanan, masih enggan untuk turun melakukan eksekusi bang. Iyalah, takut ya. Takut lagi lah. Tapi memang banyak di situ Lip yang berjualan di kaki lima ya. Hanya dia aja yang ribut atau ada teman-teman yang bantu juga gitu? Ya, untuk jualan di kaki lima bang, sebenarnya di pasar itu sudah mengganggu lah bang memang ya. Masyarakat sana sempat saya tadi jumpai juga, mereka bilang jalan itu seharusnya 2 mobil bang, jadi ada 4 jalan, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 untuk menuju ke pelabuhan pelabuhan Tanjung Tiram bang. Namun karena PKL ini bang, jadi jalan itu hanya satu arah bang, satu jalur jalan bang yang dilalui bang, satu jalur gitu bang. Jadi kiri 1, kanan 1 bang, jadi setengah jalan itu dimakan oleh pedagang gitu bang. Itu pagi aja ya atau sore juga? Biasanya bang rame memang sore bang kalau misalnya di situ, karena pedagang-pedagang ikan itu kan baru turun dari laut dan langsung menjajakan di pasar tersebut bang. Sebenarnya pasar ini juga tempat pelelangan ikan, jadi maksud dari perikanan tersebut menertibkan agar ini dijual di pelelangan ikan, jangan secara ilegal. Jadi untuk pendapatan daerah juga masuk dan juga jalan itu kondusif, tidak macet gitu bang. Tapi orang-orang seperti Pak Aseng ini apakah bisa berjualan di dalam tempat pelelangan atau bagaimana Lip?
Karena kan itu kalau di dalam itu kan resmi ya istilahnya ya, resmi, dan pedagang-pedagangnya pun resmi. Apakah seperti Pak Aseng ini, pedagang seperti Pak Aseng bisa masuk di dalam? Jangan-jangan mereka selama ini bukan pedagang yang dalam resmi, ya? tanda kutip dikelola oleh pemerintah, makanya mereka jualan di luar gitu. Apakah seperti itu? Memang tempat ini Bang sudah disediakan untuk pedagang-pedagang ikan ya Bang ya. Semua pedagang ikan boleh masuk ke situ Bang. Mau itu dari luar Sumatera ataupun dari luar Batubara juga boleh Bang. Karena kan dia terbuka Bang. Hanya saja nanti PAD-nya bagaimana dari orang perikanan yang mengatur Bang gitu Bang. Gitu. Jadi semua pedagang tuh secara umum boleh masuk Bang, boleh berdagang di situ Bang. Berarti kalau di dalam pengutipannya resmi lah ya? PAD ya. Resmi. Baik. Oke Lip, terima kasih Lip laporannya. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih Lip. Terima kasih Bang Agus, terima kasih Bang Daniel. Selamat sore Medan. Sore. Iya. Ya ini memang dilema hampir setiap daerah di Medan juga seperti ini. Di Medan juga itu, di mana-mana sih kalau memang ada pasar pasti ada di depannya. Kayaknya nggak ada lah pasar yang bebas ya. Yang nggak ada pedagang di luar yang itu ya. Yang lucunya kan? Kampung Lalang gitu Bang, perbatasan itu. Jadi kalau Satpol PP Medan datang, orang tuh keseberang. Ini Deli Serdang bukan kawasan Klen katanya. Nah, gitu ya. Iya. Makanya sekarang orang tuh udah di ngelewatin sungai. Oh, yang ke arah mau ke arah Diski ya. Dulu kan sana. Dulu kan di situ. Ya. Jadi sering ditertibkan pindah ke seberang jembatan. Nah, jadi kan nggak kawasan Medan lagi. Oh, di toko-tokonya berarti Satpol PP. Ya, itu lagi sebenarnya koordinasi aja Medan sama Deli Serdang kan. Deli Serdang kan jauh kesananya Bang. Yang di dalam juga gitu ya. Di dalam kan rata-rata seperti itu memakan badan jalan di mana-mana. Itu ngomong macamnya ya satunya apanya itu sih. Tapi memang sulit lah menertibkan pedagang seperti ini. Tengok aja yang di Sekambing itu hampir setengah jalan juga kan. Oh iya. Ya kucing-kucingan lah datang petugas gulung dulu. Nanti kalau nggak ada ataupun ada bayaran juga kan. Iya. Mungkin itu yang seperti ini kenapa dia tetap hidup karena restoran ada pihak-pihak tertentu yang ikut bermain di situ kan. Jadi kan dia merasa aku udah bayar. Aku bayar kok katanya kan. Ya nggak salah juga kalau udah bayar ya memang. Uang keamanan, uang sampah katanya. Bayar semua dia loh. Sama dia sama pedagang di Cuman dalam. bedanya pastinya dia punya nggak ada lokasi aja. Di dalam punya lapak ya kan, punya kios dia nggak punya. Nah, tapi kan dia bayar kan. Nah mungkin bagaimana menertibkannya ya orang-orang yang melakukan tindakan ilegal ini yang harus karena dia mengiyakan kan Bang. Ya iyalah. Kok jualan sini aja tenang. Kan. Kok store sama aku. Gampang ini. Makanya tadi aku tanya juga ini jangan-jangan ada oknum pemerintah yang terlibat gitu. Nah, mungkin aja nih, mungkin belum ketahuan aja nih ya. Baik, itu berita kedua dari Batubara tadi. Ini agak jauh gitu nih. Ya. Kalau dari Siantar ke Batubara oke lah sih. Batubara mutar ya. Nah, ini kita mutar lagi nih ke Binjai. Kembali ada dekat Medan. Saudara ini, kita kayaknya. Ada saudara kita ini terkait dengan beras nih. Ini beras ini juga dalam beberapa hari terakhir ini kadang melambung jadi sorotan ya Bang. Sorotan lah, viral. Karena bukan hanya terkait dengan harga. Ya. Beberapa hari ini kan harga juga melambung tinggi pertamanya katanya. Itu sih. Beberapa tempat melambung tinggi. Nah, kemudian ada lagi berita lain mencuat beras palsu gitu, beras sintetis. Dulu sempat ini ya tahun 2000 berapa beras gitu. Plastik waktu itu. Iya, sama kan? Sintetis juga. Tapi jadi kita nggak tahu nih apakah berasnya ini mengandung plastik katanya. Benar. Mengandung plastik. Nah, ini di Binjai. Jadi ada ibu-ibu, emak-emak lah ya buat video, satu konten video kemudian dilempar ke media sosial dan jadi viral. Jadi emak-emak itu bilang, "Nah, inilah apanya berasnya katanya, beras plastik ini." Jadi dia membalkan gitu kayak bola gitu. Nggak tahu makanya kalau udah panas dia memang lembek kan, pas dia kering tuh keras di situ. Keras, payah keluar itu BLB itu. Bisa sobek ya. Iya. Malah Cipai nanti ngangkang jalannya kan. Kenapa payah? Nggak apa-apa Bang. Payah keluar beberapa hari, payah makan beras plastik. Tapi belum tahu ya, ini benar atau enggak? Dari apa dibilang hoax.
hoax. Tapi kita belum tahu. Kita dapat videonya, kita lihat dulu videonya nih gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini ada 2 beras, 2 nasi yang kami masak. Yang beras bulog. Ini beras bulog dari pemerintah. Yang ini ya. Yang itu ya, yang kuning itu ya. Ini beras. Ini nasi beras kilang. Dari kilang ya. Dari tekstur sebenarnya ini kelihatan lebih kayak lembek benyek gitu. Kalau ini kayak lebih padat. Nah, ini coba kita. Ini ya. Ini yang beras. Ini beras yang bulog. Membal dia. Dicurigai. Alah, berbeda nih. Nah, ini beras yang kilang ya, beras biasa yang kita makan. Nah, lihat. Nah, jadi ini mau saya kirim ke Ibu Lastri, Ibu Kepling, Kelurahan Berengam ya, karena semalam saya beli bulog ini di Berengam ya, dengan pemerintah yang katakan beras murah. Ternyata untung baru sekali masak ini belum saya makan nih, rencana mau ngasih anak yatim nih hari. Nah, nggak jadi, rugi saya sekilo tuh, saya masak sekilo. Saya akan pulangin, saya beli banyak pula tuh, beli 6 goni, 6 karung ya. Nah, jadi akan saya balikkan sama pemerintah harus bertanggung jawab juga ini. Kenapa beras kayak gini tidak diketahui? Saya pikir saya dapat WA dari sebelah tetangga, saya pikir hanya hoax ya, tapi ternyata saya juga ada timbul kecurigaan nih. Masya Allah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Coba dua-duanya mak dilempar. Nah, ini dua-duanya. Nah, satu lari, satu nempel. Aduh ya Allah ya Rob. Waduh, kok bisa kayak bola pingpong gitu ya? Kok bisa guli ya? Biasanya kalau dipanasin ceplek. Iya, memang kalau nasi secara umum kita yang kita tahu yang seperti yang bola yang kedua yang dibikin yang itu langsung lengket. Iya, yang sekeras-kerasnya nasi lah ya, salah masak lah gitu kan, nggak akan membal kayak bola gitu. Kecuali kerak nasi ya. Kerak nasi pun nggak membal gitu. Enggak ya? Pecah dia kerak nasi, kalau paper pecah. Kok ini nggak Ya pecah kan? ya? Enggak. Dia lompat ya. Makanya itu ibu itu curiga bahwa itu mengandung plastik. Itu beras katanya. bulog pula tuh ya, Bang? Katanya beras bulog. Makanya subsidi. Iya, dan itu yang membuat tadi pemerintah di Binjai dari mana nih, ada kepala bagian Kabak Perekonomian Sekretaris Kota Binjai itu justru mengelak. Tidak benar. Enggak betul itu katanya. Itu masalah hoax. Beras dari bulog itu disebut beras plastik, fitnah namanya. Dan katanya kabar-kabarnya justru sudah dibawa ke polisi nih kasusnya. Ibu ini ya? Ya nggak tahu kita apakah ibu ini akan dibawa ke polisi untuk memberikan klarifikasi atau bagaimana. Kita tanya langsung ke reporter kita, ada Muhammad Anil. Wow. Kok tampang sekali ya, saudaraku. Semakin lebat ya. Iya. Enggak sampai bawah kan? Sampai berarti ya. Ya Nil, bagaimana Nil? Itu informasi kita dapat yang terakhir itu ada kalimat dari Pak Kabak itu bahwa ini sudah diklarifikasi dan sudah diproses Polres Binjai katanya. Iya. Nah, artinya apakah ibu ini dibawa ke polisi atau bagaimana nih? Atau berasnya yang dibawa polisi? Atau berasnya yang dibawa sebagai barang bukti? Jadi saat ini sudah kita update juga tadi siang itu melalui pemerintah Kota Binjai itu dari Dinas Ketahanan Pangan ya Bang dan Pertanian memang tadi sudah menekan kembali bahwasanya memang beras yang dibeli oleh masyarakat dari gerakan pasar murah yang dilakukan oleh Pemprov Binjai ini bukan hoax ya seperti itu Bang. Kan tadi mereka katakan Pemprov Binjai sebenarnya bukan digelar oleh Pemprov Binjai, tapi Pemprov Binjai itu sebagai memfasilitasi Bang. Jadi asal berasnya ini langsung dari kantor cabang Medan sendiri. Ini sudah diungkapkan juga mungkin yang seperti yang Abang sampaikan tadi dari Kabak Perekonomian, memang ini sudah sampai ke ranah kepolisian. Dari tadi Kasar Binjai itu melalui unit ekonominya telah mengambil dari beras tersebut untuk
Maaf Nil, suaranya nggak jelas Nil. Maaf. Putus-putus, Nil. Putus-putus Nil. Suara nggak jelas. Ya halo Bang, dengar Bang. Ya. Nah, itu udah bagus. Tadi agak putus-putus. Ya Bang, jadi memang kasus ini sendiri sudah ini ya Bang, dibawa ke tanah polisi, bahkan dari Kasat-Reskrim Polres Binjai sendiri melalui unit ekonomi itu sudah mengambil sampel beras untuk melakukan uji kualitas Bang, apakah memang ada dugaan campuran plastik seperti itu Bang. Dan saat ini memang pihak kepolisian sendiri sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, bahkan sudah mendatangi ya lokasi tempat pembuatan video itu yang beredar di Kelurahan Berkat, Kota Binjai, Sumatera Utara Bang. Dan informasi yang kita peroleh tadi, bahkan tadi sekitar pukul 1 siang ya, itu pihak dari Bulog, kantor cabang Kota Medan itu sudah melakukan konferensi pers di kantor Wali Kota Binjai Bang, terkait beredar viralnya nasi yang dibuat seperti bola dan dilemparkan dan membal itu Bang. Jadi menurut keterangan dari perwakilan kantor Bulog Cabang Medan, mereka mendukung penuh langkah pemerintah Kota Binjai maupun pihak kepolisian melakukan uji kualitas Bang. Apakah memang benar pas itu ada kandungan plastiknya atau tidak. Namun demikian tadi dia sempat menguraikan bahwasanya beras-beras yang ini ada di gudang cabang Kota Medan itu berasal dari beberapa negara, dan memang sebelum masuk ke Indonesia khususnya di Kota Medan itu sudah dilakukan uji lab seperti itu Bang. Jadi tadi sempat ia menjabarkan bahwasanya beras-beras yang berada di gudang Kota Medan itu berasal dari negara Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan serta Myanmar seperti itu Bang. Bahkan sebelum beras-beras itu dikirim ke Indonesia khususnya Kota Medan itu sudah dilakukan pemeriksaan kualitas yang cukup ketat. Bahkan pihak Bulog sendiri tadi mengatakan beras yang didistribusikan mereka dalam pasar murah sendiri sudah dilakukan uji layak Bang seperti itu, sehingga mereka membantah bahwasanya beras yang diedarkan ke masyarakat itu tidak memiliki kandungan plastik seperti itu pengajuan Bang Daniel. Berarti Nil, kalau memang itu dibantah bahwa itu tidak betul, benar ya, ada kandungan plastik, lalu menurut mereka kecurigaannya itu apa nih? Kok bisa membal gitu? Ada membal ya, mental-mental lah itu. Apakah ini semacam ada karetnya atau enggak plastik ya, karet mungkin? Kenapa juga pelaku pembuat video ini menyebar video ini gitu? Apa sudah sampai ke sana, Nil? Baik Bang, memang sejauh ini belum terlalu dibeberkan terkait mengapa beras itu menjadi seperti telah berkembang seperti itu Bang. Jadi ini masih menunggu hasil uji lab Bang. Nantinya akan dikeluarkan selama 7 hari menurut dari Kepala UPT Perlindungan Kultura Sumatera Utara. Jadi nanti kita akan menunggu selama 7 hari. Begitu juga dengan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Bang. Karena memang belum dibeber mengapa bisa kembali seperti itu Pak. Apakah memang diduga ada memiliki kandungan plastik atau pada proses pemasakannya seperti itu Bang. Jadi Nil, ini beras kalau yang di video ini berasnya dari mana kira-kira? Dari negara mana? Berasnya untuk sejauh ini tidak dirincikan Bang dari negara mana. Namun beras yang masuk itu sudah diuji layak dan dikemas dalam bentuk, nama kemasannya itu dia kemasan stabilisasi pasokan dengan harga pangan Bang. Jadi memang sudah dibuat khusus Bang. Dan inilah yang diedarkan pada pasar-pasar murah seperti itu Bang. Oh berarti ibu ini membelinya dari pasar murah ya? Iya tadi katanya belum. Iya benar, dari pasar murah Bang yang yang dipastikan oleh Pemko Binjai itu di Kelurahan Berengam Kota Binjai Bang. Nah itu dia yang kuning hijau itu ya Mi? Ya benar Bang, yang kuning hijau. Itulah kemasannya Bang yang disebut dengan SPHP atau stabilisasi pasokan dengan harga pangan untuk kemasannya. Orang Bulog sendiri nggak tahu ya itu. Kan katanya udah diuji sama Bulog. Ya. Kenapa bisa membal gitu ya?
Itu masih menunggu Bang nanti dari keterangan lebih lanjutnya dari Kepala UPT Perlindungan Tanaman, Bahkan orang tuh Taman udah Hortikultura, seperti itu Bang. Kalau dicampur lilin kayaknya bisa membeli tuh ya. atau dicampur dengan apa ya? Karet ya mungkin ya. Iya, kalau plastik kayaknya Memang itulah. Karet agak membalik memang. Karena memang sampai saat ini sendiri kita masih terbatas ya Bang untuk melakukan wawancara dengan pembuat video sendiri, karena yang kan ini Bang dilakukan wawancara, makanya kita memfollow up pemberitaan ini melalui dari pemerintah sendiri, bahkan dari pihak kepolisian Bang. Iya, iya. Maksudnya keberadaan ibu ini tahu nggak ya? Ya, ibu ini sendiri udah diketahui nggak identitasnya? Dari kampung mana atau? Iya, dia bertempat tinggal di Kelurahan Berenam Bang. Kelurahan Berenam, Kecamatan Kota Binjai. Tapi sempat ketemu nih. Ya, bagaimana Udah Bang? sempat ketemu. Iya Bang, tapi kita tidak bisa melakukan wawancara, tidak berminat lah dia Bang untuk di. Ya, dia menolak diwawancara ya. Kepala kampungnya sendiri bagaimana Nil? Tadi dia ada dalam video kan disebutkan saya ini akan melapor ke Kepling nih katanya. Apakah sudah melakukan pelaporan itu sekaligus apa katanya? Mengembalikan ya? Mau saya mau kembalikan ini. Dan ini juga katanya bukan saya aja, saya dengar-dengar orang. Habis itu saya coba ya, betul juga katanya. Berarti sudah banyak keluarga di situ yang seperti itu ya, buat bola golingin. Ya sejak memang yang masih kita dapat informasinya masih melalui video yang beredar ini Bang, belum ada dari warga-warga lain Bang, seperti itu. Meski demikian kita masih tetap menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi dari pihak kepolisian Bang, nantinya akan kita telusuri lagi apakah memang ada korban-korban yang lainnya Bang. Oke, baik Nil, terima kasih Nil laporannya. Cuma Nil tengok aja nanti kalau kampung itu orang tuh mana tahu pakai bola pakai nasi kan. Iya. Oke, baik Nil, kita tunggu ini hasil uji labnya. Iya benar. 7 hari tuh ya Nil. Lama kali ya 7 hari ya. Iya, sempat dimakan orang tuh Nil. Membal di perutnya. Baik, terima kasih Nil. Selamat sore. Siap, selamat sore Bang Agus, Bang Daniel. Oke, makasih Nil. Cuman seharusnya Bulog udah tahu ya Bang, apa? Iya, mestinya. Iya, kan, komposisinya apa itu kan? Kan katanya udah diuji. Apa tadi PP apa tadi yang istilah-istilahnya tadi pengujian ini. Uji labnya lah kan. Seharusnya kan dari situ bisa dilihat ini yang dipasok ke alokasikan ke Binjai ini dari mana gini ini. Dari negara. Habis itu kan orang tuh sebelum masuk sini kan udah sortir, mereka udah difilter kan, udah diuji lab. Ah ini bagus, ini kan seharusnya mereka tahu oh ini memang beras. Jadi kok membal, nah itu ada kandungan seperti ini, mungkin berasnya agak keras gitu kan, mungkin tanahnya konsur tanahnya beda gitu kan. Tapi tadi udah disebutkan ya asal dari negara Vietnam, dari Vietnam, India, dari India, dari Thailand dan dari Myanmar ya Pak. Nggak ada dari China ya? Nggak ada. Kalau yang dulu kan katanya dari China yang plastik. Ini sempat geger juga ya. Ini mulai lagi ya. Cuman ya berubah lagi namamu Nil. Apa tuh? Daniel the Jebri. Ada Jebri. Banyak ya. Tadi deh Kopra. Nama aku yang nggak diganti orang ini. Oke, mungkin ya itu tadi 3 berita yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlalu lama 7 hari. 7? Iya. Sempat udah habis nasinya baru. Enggak maksudnya. Iya, itu tadi. Ini enggak berproduksi udah habis bos. Habis tadi makan dulu aja kan. Tapi nggak tahu lah ya apakah memang segitu lama ininya prosesnya 7 hari. Abang pernah beli nasi kayak gitu mau ngomong? Nggak pernah. Nanti ku coba di rumah atau nasi kubel juga. Ikannya basi pernah. Mau makan loh. Kok basi? Ada ulatnya. Ada ulatnya ini. Itu Anju habis tuh kawan kita, Ale Anju, supporter Chelsea. Udah makan baru pas udah tinggal tulang-tulangnya. Ada ulatnya. Udah habis. Udahlah. Baik. Terima kasih sudah menonton acara ini. Tadi kita sudah membahas 3 topik bahasan. Tadi pertama terkait dengan R, seorang bocah dari Simalungun yang disetrika oleh tantenya, walaupun tantenya tadi mengaku emosi sesaat dan khilaf, tapi menurut polisi kasusnya akan tetap ditindaklanjuti walaupun dari pihak keluarga meminta agar kasusnya ini dihentikan dan tantenya itu dibebaskan karena ya memang keluarga berkeluarga dan mereka bukan dari keluarga yang senang kabarnya ya. Jadi masing-masing antara anggota keluarga itu saling bahu membahu, bantu membantu dan tantenya juga banyak bantu kan. Banyak membantu dan si tante ini di keluarganya juga membantu
keluarga karena dia ikut bekerja di ladang ya. Jadi dengan dia ditahan sekarang, keluarganya itu jadi kehilangan mata pencaharian, dan 3 anak dia juga diurus sama tante. Bukan 3 anak dia, anak si tantenya itu, anak kandungnya juga terlantar sekarang. Ya, benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan TPI. Pak Aseng ya, Pak Aseng yang juga jualan di luar, merasa tertekan karena takut jualannya nggak laku, sementara dia sudah membayar uang keamanan dan uang sampah dan sebagainya, tapi kemudian disuruh untuk masuk ke dalam TPI oleh petugas, dan akhirnya dia meledak, kemudian mengejar petugas dan nyaris menikamnya. Yang ketiga apa tadi? Dugaan beras plastik. Ya, beras yang membal-membal. Ya, tapi kita tunggulah, katanya 7 hari ya. Ini seharusnya itu di stop dulu ya kan, kalau sebelum keluar hasil labnya. Iya nggak tahu, udah beredar, masih dipasang murah. Seharusnya di stop dulu sampai 7 hari, kalau udah aman oke. Karena itu membal, nanti kita makan membal juga kan. Ya mungkin dicari lagi testimoni lah dari yang lain-lainnya kan, kira-kira benar nggak penyelidikannya kan gitu kayaknya. Karena mungkin ini kan bang masalah kesehatan bahaya kan. Nah, jadi di mana ibu ini beli, kira-kira yang lain-lain itu atau ada permainan yang lain kan, hal yang sama nggak, atau ya mungkinnya juga di luar dari instansi kan, entah orang yang berani-berani kan. Ya, kita lihatlah nanti perkembangannya bagaimana. Oke. Sampai di sini. Selamat sore Medan hari ini, sampai bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Besok nggak bersama kita, yang lain. Siapa ya besok ya? Mama yang Hembring ya. Iya. Oke, selamat sore Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.